Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat satu peristiwa agung di dalam sejarah dunia. Yesus Kristus yang tidak berdosa mengorbankan diri di Golgota bagi keselamatan manusia. Mari bersyukur atas pengorbanan Kristus. Mari bersyukur atas kasih Allah bagi kita manusia. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, hari ini adalah hari peringatan akan kebesaran kasih Allah. Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus manusia dari kuasa maut.
Sebagai manusia yang sudah menerima dan merasakan kasih Allah, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Marilah kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, karena kita seringkali melupakan, menyepelekan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pikiran, perkataan, dan tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami tertunduk malu di hadapan-Mu. Ketika hari ini kami memperingati kebesaran kasih-Mu bagi kami, maka kami sadar bahwa kami seringkali mendukakan hati-Mu. Sebagai umat yang sudah ditebus dengan tubuh dan darah Kristus, seringkali kami mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami untuk membalas kebesaran kasih-Mu dengan berusaha menyenangkan hati Tuhan melalui hidup taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku. Amin. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Masuk dunia dan menuju celah.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, karena kasih-Mu yang besar bagi kami, maka Engkau merelakan putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia jadi manusia, menderita sengsara bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dari kuasa maut. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saat ini ya Bapa, ketika kami merasakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, maka kami rindu untuk kembali mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Firman yang merupakan isi hati Tuhan bagi kami. Firman yang merupakan sapaan kasih Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Agar kami anak-anak-Mu semakin hari boleh hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami, tenangkanlah hati kami, agar kami dapat membaca merenungkan sabda firman Tuhan dengan baik, dan kami Kau mampukan untuk melakukannya. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 23, ayat 44 sampai ayat 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia di Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukan firman Tuhan. Hosiana. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Jemaat Tuhan, perkataan ini diucapkan oleh kepala pasukan sebagai kesimpulan akhir tentang siapakah Yesus itu. Ketika kepala pasukan berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar," maka kita dapat mengetahui bahwa sebelumnya ada dugaan yang muncul di kepala pemimpin pasukan bahwa Yesus itu bukan orang benar. Ada dugaan bahwa Yesus itu adalah orang yang bersalah. Ada dugaan bahwa Yesus sudah melakukan kejahatan dan pelanggaran besar, sehingga harus dihukum, bahkan harus dihukum mati. Ada keraguan-keraguan yang besar dalam hati kepala pasukan tentang sosok Yesus Kristus. Tetapi ketika kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar,"
maka sesungguhnya terjadi satu perubahan besar di dalam diri kepala pasukan itu. Keraguan-raguannya terhadap Yesus Kristus berubah menjadi suatu keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah orang benar, bahwa Yesus yang disalibkan itu tidak bersalah, bahwa Yesus yang disalibkan itu tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari proses pergumulan kepala pasukan dalam mengenal siapakah Yesus Kristus yang disalibkan itu. Saat ini kita akan bersama-sama melihat apa yang menyebabkan perubahan besar di dalam diri kepala pasukan itu. Jemaat Tuhan, jabatan kepala pasukan di dalam bahasa Yunani disebut centurion, yaitu kepala yang mengepalai 100 prajurit. Jadi rupanya ia adalah seorang pemimpin prajurit. Sebagai seorang pemimpin prajurit, ia memiliki tugas untuk memimpin anak buahnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ketika terjadi satu keributan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan yang besar, maka pemerintah Romawi akan menugaskan kepada pemimpin pasukan untuk mencegah keributan itu terjadi ataupun meluas. Jemaat Tuhan, peristiwa di mana imam-imam kepala-kepala pengawal bait Allah, dan juga para penatua, para tua-tua menangkap Yesus di Taman Getsemani. Kemudian mereka menghadapkan Yesus kepada mahkamah agama dengan tuduhan menghujat Allah, adalah satu peristiwa besar yang meresahkan masyarakat pada saat itu dan berpotensi menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Karena Yesus Kristus adalah sosok yang sangat populer pada saat itu. Peristiwa ketika mahkamah agama kemudian menyerahkan Yesus, membawa Yesus kepada Pontius Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati. Momen inilah merupakan momen perjumpaan awal kepala pasukan dengan Yesus Kristus. Momen pertama ketika kepala pasukan itu berjumpa dengan Yesus Kristus, ia mendengar bahwa pemuka-pemuka agama Yahudi menuduh Yesus sebagai penyesat. Mereka menuduh Yesus sebagai pemberontak karena mengajarkan untuk tidak membayar pajak, dan Yesus mengaku diri sebagai raja orang Yahudi. Namun di sisi lain, kepala pengawal itu juga mendengar bahwa atasannya, yaitu Pontius Pilatus, sampai 3 kali menyatakan bahwa tidak dijumpai kesalahan di dalam diri Yesus Kristus seperti yang dituduhkan para pemuka-pemuka Yahudi. Bahkan Pilatus menegaskan, Herodes pun tidak menemukan kesalahan seperti yang dituduhkan orang Yahudi kepada Yesus. Oleh karena itu Herodes mengembalikan Yesus kepada Pontius Pilatus. Mendengar 2 pendapat yang saling bertentangan ini mengenai Yesus Kristus, rupanya kepala pasukan itu menjadi bingung mana yang benar. Yesus ini seorang penjahat seperti yang dituduhkan pemuka-pemuka agama Yahudi, ataukah Yesus ini orang benar yang tidak bersalah seperti yang ditegaskan oleh atasannya, yaitu Pontius Pilatus? Kebingungan kepala pasukan itu akhirnya dapat terjawab ketika kepala pengawal ini mengikuti Yesus, melihat langsung akan apa yang diucapkan Yesus, melihat langsung apa yang dilakukan Yesus ketika ia didakwa oleh pemuka-pemuka agama Yahudi yang memusuhinya. Kepala pengawal ini melihat selama menjalani proses pemeriksaan, baik di hadapan Pilatus maupun di hadapan Herodes, Yesus mengatakan apa yang perlu untuk dikatakan.
Ia mengatakan apa adanya tentang dirinya. Tidak ada kebohongan dalam perkataan Yesus. Walaupun Yesus sebenarnya memiliki banyak pendukung, tetapi ketika dia didakwa atas kesalahan yang tidak dia perbuat, dia tidak menghasut para pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Karena jikalau Yesus menggerakkan para pendukungnya untuk melakukan perlawanan, maka akan terjadi perlawanan yang hebat terhadap pemerintah Romawi. Dan tentunya akan menimbulkan banyak korban jiwa. Akan terjadi kerusuhan yang hebat di kota Yerusalem. Kepala pasukan itu tidak melihat keegoisan atau kepentingan diri di dalam diri Yesus Kristus. Walaupun dia populer, tetapi dia tidak memanfaatkan kepopulernya itu untuk menggerakkan massa. Selama pemeriksaan yang penuh dengan dakwaan palsu, ternyata dari mulut dan bibir Yesus tidak keluar kata-kata makian, tidak keluar kata-kata kasar, tidak ada hal yang jahat keluar dari mulut Yesus. Tidak ada kebencian dari dalam diri Yesus kepada orang-orang yang mendakwanya. Tidak ada keinginan dari Yesus untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang sudah mengolok-olok, yang sudah mendera dia, yang sudah menyalibkannya. Bahkan ketika Kristus sudah ada di atas kayu salib, Kristus berdoa meminta pengampunan bagi orang-orang yang mendakwanya, bagi orang-orang yang sudah menyalibkannya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, kepala pengawal itu hanya menemukan kejujuran, kasih, dan pengampunan dalam diri Yesus Kristus. Awalnya, kepala pengawal ini mengenal sosok Yesus Kristus dari kata orang lain, yaitu dari kata pemuka-pemuka agama Yahudi dan dari kata atasannya, Pontius Pilatus. Mengenal Yesus hanya dari kata-kata orang lain seringkali membuat kita bingung dan seringkali justru membuat kita salah mengerti, salah memahami sosok Yesus Kristus. Usaha mengenal Kristus hanya dari kata orang akan membuat kita gagal mengenalnya. Tetapi ketika kepala pasukan itu mengikuti Yesus secara langsung, memperhatikan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus, maka dia tidak sekedar mengetahui siapa Yesus, tetapi dia mulai mengenal Yesus. Dan ia mendapatkan pengenalan yang benar, pengenalan yang tepat tentang Yesus. Bahwa sesungguhnya ia adalah orang benar. Ketika menggali pergumulan kepala pengawal ini, maka Roh Kudus mengingatkan saya pada satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ketika Ayub berusaha mengenal Allah hanya dari kata orang, maka Ayub mengalami kegagalan mengenal Allah. Ayub salah menilai dan memahami Allah, sehingga Ayub diliputi kemarahan dan kecewaan kepada Allah. Tetapi ketika Ayub langsung berelasi dengan Allah, Ayub mendengarkan Allah berfirman dan berusaha untuk memahaminya, maka Ayub dapat mengenal Allah dengan tepat. Jemaat Tuhan, banyak orang Kristen yang awalnya mengalami kegagalan dalam mengenal Allah seperti yang dialami oleh kepala pasukan dan juga Ayub. Kegagalan mengenal Allah akan berakibat fatal pada kehidupan kerohanian kita. Seseorang yang gagal mengenal Allah akan mudah marah kepada Allah, akan mudah kecewa kepada Allah,
bahkan meninggalkan Allah. Di hari Jumat Agung ini, Tuhan mengingatkan kita, sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Allah, tentang Yesus Kristus dari kata-kata orang lain? Jika hari-hari kita selama ini selalu diwarnai dengan kekecewaan kepada Allah, selalu diwarnai dengan kemarahan kepada Allah, bahkan kita sempat mengancam akan meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, maka jangan-jangan kita belum mengenal Allah dengan benar. Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita peringati sengsara dan kematiannya, mengundang kita untuk mengenalnya, merasakan pengalaman pribadi dengannya dengan cara hidup seturut firman-Nya. Maka kehidupan kita tidak akan lagi diwarnai dengan kekecewaan, tidak lagi diwarnai dengan kemarahan kepada Allah. Tetapi kehidupan kita akan diwarnai dengan puji-pujian kepada Allah, karena kita telah benar-benar mengenalnya. Sungguh, Dia adalah orang benar. Sungguh, Dia adalah Mesias. Sungguh, Dia adalah Juru Selamat yang benar, yang rela menderita dan mati demi menebus kita, demi membenarkan kita di hadapan Allah Bapanya, sehingga kita beroleh keselamatan. Hari ini, Ia yang sudah menderita untuk membenarkan kita di hadapan Allah Sang Bapa, mengundang kita untuk mengenalnya dengan benar, memiliki relasi pribadi dengannya, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Berusaha mempraktekkan akan apa yang Ia firmankan kepada kita. Mari kita jawab undangannya di dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang 15 mengingatkan kita sebagai satu tubuh Kristus untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan. Ucapan syukur kita salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Penulis Kolose 3 ayat yang 15 menuliskan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran gedung Maranatha.
atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bahkan firman-Mu juga Tuhan berikan untuk menguatkan iman kami, untuk menumbuhkan iman kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang boleh jemaat-Mu terima. Biar semuanya itu boleh mengingatkan kami semuanya untuk melihat betapa besarnya Engkau ya Bapa, yang selalu mengasihi, bahkan memberikan putra tunggal-Mu untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Saat ini jemaat-Mu ingin memberikan persembahan. Tuhan tolong, berkatilah persembahan yang sudah dipersiapkan, yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan juga tolong supaya persembahan ini juga menjadi berkat bagi pertumbuhan di dalam Gereja Karangsaru. Bapa, berkatilah juga anak-anak-Mu yang bertugas untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Sekecil apapun Tuhan tolong, bila dalam hati ini mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, dan boleh menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk perkembangan di dalam Gereja Karangsaru ini. Itulah permohonan kami ya Bapa. Untuk itu kami hanya menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu lah semuanya itu boleh menjadi indah adanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita naikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi rangkaian ibadah-ibadah dalam masa Raya Paskah yang masih terus berlangsung di berbagai tempat, di berbagai gereja di belahan bumi ini. Kita mohon agar Tuhan boleh menyertai dan Tuhan berkarya melalui ibadah-ibadah yang ada. Umat Tuhan semakin disegarkan imannya, semakin dikuatkan imannya, semakin diteguhkan imannya. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, di dalam upaya untuk menanggulangi akan pandemi corona, dan kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit maupun pergumulan ekonomi dan juga pergumulan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi rangkaian ibadah dalam Pekan Suci ini yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan di mana-mana tempat di belahan bumi ini. Tuhan, berkaryalah, berkatilah akan ibadah-ibadah yang ada. Engkau yang hadir memberkati setiap orang yang hadir beribadah baik di gereja maupun di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming. Sehingga masa Raya Paskah tahun 2021 ini boleh menjadi momen untuk mengubah hidup murid-murid-Mu masa kini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus bagi pemerintah kami yang saat ini sedang menjalankan program vaksinasi. Tuhan berkati akan pemerintah maupun tenaga medis yang menjalankan program ini, agar program ini dapat terselesaikan dengan baik, membawa hasil yang baik, dan ketakutan, kecemasan akan masyarakat terhadap pandemi ini boleh segera berlalu. Bapa, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, mereka yang menderita sakit penyakit maupun yang mengalami kelemahan tubuh akibat usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan lawat mereka, dan jikalau Tuhan pandang baik, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesabaran bagi mereka di dalam menjalani masa-masa pemulihan. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terimbas merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini.
mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan di dalam keuangan, mereka yang mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Engkau adalah gembala kami yang akan selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan dasar hidup kami, dengan cara-Mu yang ajaib, dengan berbagai hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Dan pakailah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan suami istri yang sudah dingin di dalam mereka berkomunikasi. Hubungan anak dan orang tua yang tidak lagi baik. Kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan cairkan hati yang beku. Tuhan hangatkan kasih yang beku. Sehingga kehidupan keluarga boleh kembali berjalan dengan baik, dengan indah. Kasih yang daripada Bapa boleh mereka bagikan kepada sesama anggota keluarga. Dan kehidupan keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi contoh teladan yang indah di tengah-tengah masyarakat kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Dia tanggal
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Salib